Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program Diaspora Muhammadiyah bersama saya Arina Nurrohma. Dan kali ini kita akan membahas mengenai kiprah Aisyah yang ada di Australia. Dan untuk mengetahuinya, kita simak video berikut ini. Oke.
Baik pemirsa, itu tadi tayangan bagaimana aktivitas para kader Aisyah yang ada di Australia. Dan kita sudah bersama dengan Ketua PCIA Australia, Mbak Rina Febriana Sari. Assalamualaikum Mbak Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rina, bisa dijelaskan bagaimana aktivitas para kader Aisyah. Nah, kita juga sebelum Mbak Rina membahas mengenai bagaimana aktivitasnya, Mbak Rina boleh menyampaikan sudah berapa lama sih tinggal di Australia saat ini? Ya, kalau saya pribadi sudah dari tahun 2016 ya, di Melbourne tepatnya, dan sampai saat ini jadi sekitar 9 tahun ya. Baik, 9 tahun berada di negeri orang, sudah residen permanen begitu ya Mbak ya. Bagaimana nih menyelaraskan antara kehidupan di Indonesia dan juga di Australia? Tentunya banyak hal yang sangat berbeda ya antara kehidupan di sini ataupun di Indonesia gitu. Mungkin Baik, yang paling terasa sekali adalah karena di sini itu semuanya serba mandiri ya Mbak. Jadi baik. memang jadi juggling dengan kegiatan baik mungkin kalau sedang bekerja gitu ya juga aktif di komunitas dan juga tentunya di PCA itu sendiri, tapi di Mhm. satu sisi juga harus mengurus rumah dan sebagainya gitu. Oke. Jadi harus dituntut nih jadi super mom nih ya. Iya, oke, luar biasa sekali. Nah, ini adalah kader-kader hebat di Aisyah yang ada di Australia. Kalau sebelumnya kita sering berbincang dengan bapak-bapak kader perserikatan yang ada di Australia hingga memiliki sekolah begitu. Nah, kalau aktivitas Aisyah sendiri dan bagaimana sejarahnya Aisyah bisa berdiri di Australia, Mbak Rina? Iya, jadi terkait perkembangan Aisyah di Australia gitu ya, memang menunjukkan bagaimana organisasi perempuan Muhammadiyah mulai merambah ke komunitas-komunitas diaspora Indonesia di sini gitu, dalam bidang dakwah ya, pendidikan dan juga tentunya pemberdayaan perempuan Muslim. Untuk dari PCIA sendiri itu memang dilantik ya dan dibentuknya di tahun 2019, tepat Oke, sekali setahun sebelum COVID ya, betul, betul. dan sampai tahun ini gitu. Dan saya pribadi diamanahkan menjadi ketua PCIA sejak di tahun 2023 sampai saat ini. Jadi ini tahun terakhir nih Mbak sebenarnya tahun Oke. 2025 ini. Tahun terakhir gitu ya. Dan ini adalah merupakan Mbak Rina ini adalah merupakan ketua pertama atau sudah berganti Ah, beberapa kali? kita sudah berganti ke 3 kali periode ya. Jadi Oke. yang pertama itu dari tahun 2019, 2020 ya, dan juga dari 2020, sorry 2019 sampai 2021 dan 2021 sampai 2023. Jadi sudah ada dua senior saya gitu ya yang Iya. jabat sebagai ketua PCIA, dan di tahun 2023 saya dilantik sampai saat ini di 2025. Nah, Jadi dari sudah. sudah sudah cukup lama begitu ya, Mbak Rina ya. Nah, ini dari 2019 hingga saat ini sudah berapa anggota saat ini di Aisyah di Australia? Kalau untuk anggota kepengurusan sendiri, kita itu ada sekitar 22 pengurus, Mbak. Oke. Jadi tahun di periode saya pribadi gitu ya, di 2023 sampai 2025 ini, pertama kali terbentuknya pimpinan cabang itu di mana semua beberapa anggotanya itu mewakilkan state dari beberapa kota-kota yang ada di Australia. Seperti itu. Jadi tidak hanya di Melbourne, tapi ada juga pengurus itu yang berdomisili di Sydney, ya, ada di Brisbane, ada di Canberra, seperti itu. Baik, Jadi kami kita di Sydney itu sudah ada oh pimpinan gitu, ranting istimewa Asia Australia New South Wales ya di situ. Jadi kita baik. sudah ada ranting di sana, tinggal menunggu Insya Allah mungkin yang di Queensland gitu ya. Jadi Iya, kita PCI itu sendiri memang terdiri dari beberapa pengurusan itu terdiri dari beberapa ibu Aisyah yang tersebar di semua di benua Australia itu sendiri. nah Alhamdulillahnya jadi. kita tahu Mm. bahwa Australia cukup besar sekali dan tersebar di beberapa daerah di Australia. Bagaimana komunikasi dan koordinasi dalam kegiatan-kegiatan Aisyah selama di Australia, Mbak Rina? Ya, alhamdulillah dengan kecanggihan teknologi ya saat ini, dan juga ya semenjak kemarin ya pandemi Betul. COVID dan sebagainya itu Iya. alhamdulillah dengan adanya beberapa aplikasi-aplikasi ya, baik itu Mhm. mungkin itu WhatsApp ataupun Zoom dan sebagainya, kita jadi lebih intens untuk melakukan baik itu meeting ataupun bahkan kegiatan-kegiatan secara online.
Iya. Jadi semua sudah borderless ya, jadi semua bisa ya, terkoneksikan gitu. Tapi memang ada hal-hal kegiatan yang memang kami dibutuhkan untuk bertemu langsung ya, seperti kalau misalnya ada Baitul Arqam. Jadi itu tahun yang lalu ya di Canberra gitu ya, di Baitul Arqam. Jadi ibu-ibu Aisyah ataupun bapak-bapak Muhammadiyahnya itu berkumpul semua gitu di satu tempat seperti itu. Baik. Uh-uh. Ini menariknya adalah Australia ini rata-rata banyak yang permanent resident, artinya mengembangkan persyarikatan, baik itu amal usahanya dan juga aktivitas-aktivitas lain jauh relatif lebih stabil begitu ya, Mbak Rina ya, dibandingkan negara-negara lain yang memang rata-rata adalah pelajar yang bisa ada masa limit periodenya begitu. Nah ini tantangan-tantangan apa saja yang ditemuin Aisyah selama ini? Ya, kalau untuk pimpinan cabang istimewa Asia Australia sendiri ya Mbak, itu memang kebanyakan itu dari ibu-ibu yang sudah menjadi residen di sini atau bahkan menjadi warga negara sini gitu ya, citizen gitu ya. Tapi kami tidak menutup kemungkinan bahwa di kepengurusan kami ataupun anggota-anggota juga banyak ya mahasiswa, baik itu Oke, mahasiswa master ataupun yang sedang studi S3 di sini gitu ya, baik atau baik. bahkan mungkin partnernya gitu ya. Biasanya yang suaminya yang kuliah, jadi ibu-ibunya bisa juga tergabung gitu ya ke jamaah Muhammadiyah itu sendiri gitu. Iya. Kalau untuk di Melbourne, saya bisa bilang cukup stabil karena memang komposisi kepengurusan ataupun anggota lebih banyak ibu-ibu yang berdomisili sudah menjadi penduduk tetap di sini. Iya. Tapi ada beberapa seperti di Sydney itu juga kebanyakan gitu ya student ya. Jadi memang ada sih dinamika-dinamika berganti gitu ya. Yang mungkin kalau studinya 2 tahun, jadi hanya bisa eh, menjabat atau berkegiatan selama 2 tahun gitu ya. Baik. Paling bonusnya kalau S3 ya lebih lama jadinya. Lebih lagi lama ya dibandingkan dengan S2. Mbak Rina sebenarnya penasaran nih, apa sih yang dilakukan Aisyah kalau bertemu nih, kalau bapak-bapak kan ada aja gitu ya. Nah kalau ibu-ibu lebih seperti apa? Kalau di Amerika Serikat mereka sering berkumpul, masa bersama begitu. Apakah di Australia juga melakukan hal yang sama? Ya sama ya. Itu sama ya Kak, tujuannya. Sama-sama gitu ya. Jadi betul kalau Asia Australia sendiri memang fokus di berbagai kegiatan dakwah dan sosial. Jadi karena kita sendiri itu ada 5 majelis ya Mbak, ada Baik. majelis kesehatan, majelis pendidikan, majelis hubungan internasional, amal usaha dan sebagainya. Jadi masing-masing majelis mereka memiliki program kerja juga masing-masing gitu ya. Dan memang yang menjadi rutinitas biasanya pengajian rutin yang biasanya kalau di Melbourne itu kita offline karena kita gabung dengan pengajian Muhammadiyah itu sendiri ya, Iya. di Iya. pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah yang mana di Mac ya, di ada di dekat Muhammadiyah Australia College itu di sekolah di sana, dan juga ada beberapa mungkin pengajian online yang biasanya kita menghadirkan pembicara dari Indonesia gitu ya, pakar-pakar ibu-ibu Asia yang dari Indonesia seperti itu, ataupun juga ada kegiatan-kegiatan sosial gitu. Nah, alhamdulillahnya nih Mbak, di PCI Australia ini kita mendapatkan beberapa grant dari pemerintah Australia ya. Wow, Masya Jadi Allah. jadi di tahun 2020 kita mendapatkan grant namanya Senior Support Program. Jadi ini Oke. merupakan dana hibah dari pemerintah Australia, khususnya untuk pemerintah Victoria gitu ya, untuk meningkatkan well-being-nya para lansia di sini. Gitu. Jadi kita Masya Allah. mendapatkan itu selama 5 tahun berturut-turut Hmm. ya. Jadi sekali dapat 5 tahun dan alhamdulillah ini juga tahun terakhir nih 2025 ini Iya. seperti itu. Dan kita juga mendapatkan grant lagi gitu ya terkait multicultural community outreach ya. Pada saat itu di saat COVID ya, kita mengadakan beberapa kegiatan online, berkolaborasi dengan komunitas-komunitas mama muda yang di sini gitu ya. Oh, Karena baik. memang target kita tidak hanya ibu-ibu yang sudah memiliki anak-anak yang remaja, tapi juga justru new mom ya. Karena di sini Ini. strugglingnya itu apalagi untuk perantau ya. Hmm. Jadi kita mencoba untuk menghadirkan sebagai support sistemnya gitu ya untuk ibu-ibu muda yang baru yang datang ke sini menemani suaminya belajar sebagainya, dan ya tadi ya memiliki anak yang masih kecil-kecil dan sebagainya. Jadi kita hadir sebagai support sistemnya mereka, dan alhamdulillah kita mendapatkan grant yang cukup besar ya, hampir 13.000 dolar ya. Kalau di rupiah Wow. kan mungkin 130 juta ya. Jadi Artinya jadi sangat besar sekali dan itu bisa dilakukan untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan Aisyah lainnya gitu ya, Mbak Rina ya. jadi di sini itu alhamdulillahnya kami ini masya Allah ya, Ibu Aisyah ini juga
apa namanya, sepak terjangnya tidak hanya melakukan kegiatan-kegiatan sesama di komunitas, tapi justru sudah ada hubungan relasi dengan pemerintah di sini gitu. Jadi Masya Allah, bisa ya. dibilang alhamdulillah PCIA ini sudah dikenal gitu ya oleh pemerintah Victoria gitu, karena kita sudah berkali-kali mendapatkan dana hibah dari mereka. Jadi ya insya Allah semoga kedepannya kalau ada dana hibah lagi kita siap gitu ya untuk mencoba apply aplikasi sebagainya gitu. Artinya memang sangat aktif sekali ya ibu-ibu muda ini di Australia dan ini luar biasa sekali. Nah, Mbak Rina, nanti kita akan lanjutkan di momen Milad Aisyah yang baru saja dilakukan beberapa waktu yang lalu. Tentu saja ada dinamika, ada harapan dan juga program-program khusus di Australia. Tapi nanti dijawab Mbak Rina usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa TV-mu, kami akan segera kembali. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah, masih bersama saya Arina Nurrohma dan juga Mbak Rina Febriasari selaku Ketua PCA Australia. Ya, Mbak Rina, kita tahu bahwa Aisyah baru saja melangsungkan miladnya yang ke-107 begitu. Nah, apa saja yang dilakukan oleh PCA di Australia? Terkait milad ya, Aisyah di tahun ini gitu, baru beberapa hari yang lalu ya, mungkin beberapa minggu yang lalu, tepatnya di awal bulan ini kita juga kedatangan tim Ibu Salmah ya, Iya, Insya Allah betul. datang Ya, dari itu menarik Indonesia sekali itu. gitu ya, dari ke Melbourne dan juga ke Sydney. Beliau melakukan kunjungan pengabdian ya kepada masyarakat di sini gitu. Jadi kegiatan laksanakan di dua kota, Melbourne dan juga Sydney di awal Mei ya. Untuk di Melbourne sendiri laksanakan pada tanggal 3 Mei, di mana di sana memang lebih ke pengajian ya, pengajian bersama dengan timnya Ibu Salma, dan juga yang pasti beliau menyampaikan terkait apa pentingnya gitu ya, kolaborasi dan sebagainya gitu ya, baik nasional maupun internasional. Dan juga untuk di Sydney-nya sendiri gitu, kita ada majelis kesehatan yang memang cukup andil ya dalam melaksanakan pelaksanaan ini, di mana saya juga masih ingat di keynote speech-nya Ibu Salma gitu, yang mana menekankan pentingnya resiliensi ketahanan ya, resiliensi Baik. ketahanan dan perkembangan digitalisasi pelayanan kesehatan gitu, karena memang konsep pengabdian beliau kemarin terkait apa namanya, digitalisasi kesehatan pada saat itu. Iya, Ya. jadi alhamdulillah gitu ya, dengan adanya kehadiran tim dari Universitas Muhammadiyah Jakarta yang melakukan pengabdian internasional ke sini, kami sangat tentunya banyak sekali ya hal-hal positif itu yang kami dapatkan ya, baik itu ilmu maupun pengalaman-pengalaman dari mereka. Dan ibu-ibu sini juga happy karena ada pemeriksaan gratis ya, pemeriksaan Ya. kesehatan gratis. Gitu. Dan Baik. ya, Ada sekitar berapa lama Bu Salma dan juga jajarannya di Australia, Mbak Rina? eh, bisa dibilang mungkin semingguan lebih mungkin ya, karena Ya. beliau berangkat dari Indonesia, langsung menuju ke Melbourne. Di Melbourne itu selama 2 hari. Selanjutnya beliau langsung di hari Sabtu ya, di hari itu juga beliau langsung berangkat ke Sydney. Nah, di Sydney yang lumayan cukup lama, hampir tiga atau 4 hari kalau tidak salah ya. Jadi Baik. hampir. Artinya Oh. bertemu langsung tentu saja memberikan spirit yang luar biasa ketika biasanya didatangi oleh ketua umum begitu. Pasti ada energi baru untuk terus bagaimana menyalakan semangat persyarikatan di Aisyah terus saja ya untuk bisa terus berkembang dan juga tadi berkembang baik di internal maupun eksternal begitu secara internasional dengan kolaborasi dengan pemerintah Australia. Nah, apa sih yang nantinya akan dilakukan Aisyah di miladnya yang ke-107 ini di Australia, Mbak Rina? Ya, terkait kegiatan ya. Saat ini sih kita akan ada yang pasti pengajian rutin dalam beberapa pekan ke depan ya. Dan juga satu hal lagi adalah em, kita juga akan ada apa namanya, pelaksanaan dari dana hibah yang pemerintah berikan ke kami gitu, yang akan laksanakan juga di awal Juli ini. Dan pas banget nih topiknya juga tentang ketahanan ya. Jadi Iya. mungkin nanti
Iya, nanti kami mencoba untuk mensinergikan gitu ya apa yang sedang saat ini menjadi topik hangat yang ada di Indonesia. Kami juga mencoba untuk sinkronisasikan dengan yang di Australia seperti itu. Baik, Mm. ini kalau Aisyah kan selalu berkaitan bagaimana selain kemandirian secara ekonomi oleh dan juga pemberdayaan perempuan begitu. Nah, yang dilakukan PCIA Australia ini kan juga tadi juga sudah melakukan pembinaan bagi ibu-ibu baru yang masih muda begitu. Bagaimana berkolaborasi dan bagaimana untuk apa sih yang harus dilakukan, dan juga literasi-literasi ini juga diberikan kepada ibu-ibu muda. Nah, itu biasanya setiap bulan apa, Mbak Rina, dilakukannya? Ataukah setiap hari dikomunikasikan? Iya, kalau untuk di agenda khusus ya yang menjadi agenda tahunan kami biasanya memasukkan agenda-agenda seperti tadi itu di setiap acara Baitul Arkom kami yang Ya, mana dilaksanakan di akhir tahun biasanya itu ya. Itu oke. sudah menjadi program tahunan dari PCI itu sendiri yang mana memang ini menjadi momentum untuk ibu-ibu berkumpul dari semua kota yang ada di Australia gitu ya, berkumpul bersama. Dan juga sekaligus mengundang para expert-expert gitu ya Ya, yang ada dari Indonesia seperti itu. Kalau untuk rutin bulanannya itu biasanya lebih ke kalau ada online ya, kajian online oke. biasanya. Karena tadi salah satu hal untuk kami tetap berkomunikasi gitu ya dan juga berbagi ilmu atau pengalaman dengan ibu-ibu yang ada di kota-kota lain pun dengan cara tadi melakukan kajian online seperti itu biasanya. Baik. Kalau kalau untuk yang di Melbourne sendiri gitu ya, karena setiap kota tuh beda-beda sih ya Mbak ya, mungkin Iya. kegiatan casualnya gitu. Tapi kalau untuk kami di sini, kami sudah pernah ya beberapa kali melakukan semacam tea time ya. Jadi picnic day seperti itu. Jadi Oke. apa namanya? Jadi lebih ke dengan topik yang mungkin tidak terlalu berat, tapi mencoba untuk pendekatan secara individu gitu ya, ke ibu-ibu ya gitu ya, ibu muda misalnya ataupun juga beberapa anggota-anggota Asia-nya sendiri gitu. Nah, dari Jadi PJMA sendiri kan memiliki Muhammadiyah College gitu. Nah, apakah juga Aisyah juga dilibatkan di situ untuk ikut dalam proses pendidikannya dan lain-lain? iya, terkait itu sendiri ada beberapa pengurus kita juga menjadi guru ya di Baik. Muhammadiyah Australia College itu. Jadi alhamdulillah beberapa representasi dari Ibu Aisyah juga menjadi staff ya, baik itu tenaga pengajar ataupun tenaga admin ya yang ada yang dipekerjakan di Muhammadiyah Australia College seperti itu. Beberapa waktu lalu pun kami juga mengadakan kegiatan-kegiatan dengan orang tuanya ya Mbak ya. Jadi, Oke. jadi kami mencoba untuk apa melakukan pendekatan gitu ya dengan orang tua wali murid gitu ya. Jadi biasanya kalau di momen acara halal bihalal itu untuk baik itu guru ataupun parents ya orang tua biasanya diundang tuh. Ya. Jadi baru tahun ini juga ya, tahun ini beberapa bulan yang lalu setelah Idul Fitri kita juga mengadakan halal bihalal di mana itu momentum tahunan sekali juga kita untuk bersama-sama dengan guru-guru di Muhammadiyah Australia College karena mereka juga berasal dari beraneka ragam background ya. Tidak Oke. berasal rata-rata memang non Indonesia gitu ya. Mm-mm. Baik, baik. Terima kasih Mbak Rina. Kita nanti akan lanjutkan perbincangan kita dengan hal-hal yang lebih menarik lagi dan juga menanyakan apa sih yang dirasakan oleh ibu-ibu muda yang ada di Australia dalam proses pengembangan Aisyah di sana, dan juga bagaimana sih aktivitas berbaur dengan warga sekitar di Australia. Kita akan perbincangkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali di Diaspora Muhammadiyah. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Diaspora Muhammadiyah. Masih bersama saya Arina Rohma dan juga Mbak Rina selaku Ketua PCIA Australia. Mbak Rina, kita tahu tadi Mbak Rina sudah menceritakan aktivitas ibu-ibu muda ini cukup bergeliat begitu ya di Australia. Nah, biasanya apa sih yang dibicarakan ketika bertemu dan juga bagaimana bersosialisasi dengan warga sekitar asli penduduk Australia? Iya.
Kalau terkait mungkin topik-topik apa gitu ya yang dibahas atau diceritakan ke ibu-ibu dan ibu-ibu, biasanya memang mereka juga menceritakan terkait kegiatan sehari-hari ataupun pekerjaan mereka masing-masing ya Mbak. Karena Iya. memang kita juga berasal dari background yang berbeda. Saya sendiri itu praktisi pendidikan, jadi saya juga bekerja menjadi salah satu guru di sekolah Islam di sini, dan juga beberapa pengurus lainnya atau ibu-ibu lainnya itu sebagai perawat ya, perawat di rumah sakit terdekat di sini, ataupun ada yang sebagai arsitek ya, ada juga yang sebagai apa ya kalau bahasa Indonesianya early childhood carer ya. Jadi yang suka yang bekerja juga di bidang pendidikan usia dini gitu ya, di Baik, baik. childcare dan sebagainya. Jadi sangat bervariasi sekali. Jadi memang biasanya ya lebih ke update gimana kehidupan masing-masing dan sebagainya. Dan ya tadi ya kalau kumpul tuh biasanya emang juga yang dibahas adalah what's next gitu. Apa sih kira-kira program nih sebenarnya bisa gitu ya, kegiatan-kegiatan apa yang akan kita laksanakan gitu di PCIA itu sendiri seperti itu. Kalau terkait interaksi kita dengan warga lokal, alhamdulillah ibu-ibu kami di sini juga PCIA sudah beberapa kali menjadi kolaborator ya untuk kegiatan-kegiatan sosial dan amal dalam rangka kegiatan untuk fundraising Palestina misalnya Mbak ya. Baik. Jadi itu salah satunya. Jadi di sana kami juga berkolaborasi dengan komunitas-komunitas non Indonesia gitu untuk melakukan penggalangan dana terhadap ya sahabat terhadap masyarakat-masyarakat dan juga warga Palestina seperti itu. Jadi alhamdulillah ya waktu itu banyak sekali gitu ya yang tergalang gitu ya, dan juga Ya. ya tadi ibu-ibunya juga karena penggalangan dana jadi semacam auction ya jadi barang-barang yang ibu-ibu Aisyah punya gitu biasa tadi ya di auction kan, dilelang ya kalau bahasanya. Iya. Jadi dilelang, jadi ada sistem lelang dan Hmm. sebagainya gitu. Jadi jiwa apa namanya kesukarelawanan ya dari ibu-ibu sini gitu ya, itu masya Allah sekali gitu. Jadi tadi kita tidak hanya terkait kegiatan sosial dan amal yang dilaksanakan dengan beberapa komunitas, itu baik itu komunitas orang-orang Arab di sini biasanya ya, atau Iya. komunitas orang Bangladesh dan sebagainya, dan juga orang Singapura, Malaysia dan jadi di sini ada banyak komunitas-komunitas yang memang juga sama gitu, memiliki visi dan misi yang sama terkait Palestina seperti itu, ataupun terkait misalnya perayaan Hari Besar Islam ya. Jadi Baik. semacam Idul Fitri, dan jadi momen-momen kita juga membantu kalau sholat ya, ketika sholat dan sebagainya itu juga kita ataupun ketika Ramadan. Nah, Ramadan sih yang sebenarnya juga ya kita banyak berkolaborasi dengan komunitas non Indonesia gitu dalam Baik. hal menyediakan iftar ya di beberapa masjid-masjid ataupun center-center yang ada di sini seperti itu. Sepertinya kegiatannya sangat menarik sekali dan juga sangat aktif sekali dan progresif ini Aisyah yang ada di Australia untuk terus melakukan kegiatan. Nah, harapan dari Mbak Rina sendiri sebagai Ketua PCIA Australia di Milad Aisyah. Silakan Mbak Rina. Ya, harapan saya pribadi gitu ya, semoga Aisyah yang ada di luar negeri ya, mungkin Ya. khususnya gitu ya, karena dengan segala macam dinamika, tantangan dan sebagainya gitu ya, semoga semakin kokoh ya. Sekaligus mungkin juga ya saling kokoh dan saling menyemangati ya, karena memang ini kita juga kalau ada di grup WhatsApp grup PCIA luar negeri gitu ya, jadi sama sih concernnya terkait misalnya kaderisasi gitu ya. Iya. Jadi nanti gitu ya pengkaderan gitu dan sebagainya, banyak generasi-generasi muda ya yang memang yang akan menjadi tonggak estafet nanti ke depannya gitu, karena kan em, kalau bisa dibilang ya kalau di luar negeri itu yang tadi disampaikan silih berganti ya terkait kepengurusan dan sebagainya. Jadi yang kami harapkan adalah eh, adanya gitu nanti penerus-penerus ya, Ya. penerus-penerus Aisyah-Aisyah muda nih. Jadi kita sudah mulai nih Mbak melibatkan pemuda youth-nya gitu ya. Ya. Youth yang memang sudah yang lahir di sini dan sebagainya gitu. Jadi mencoba untuk diperkenalkan terkait Muhammadiyah ataupun Aisyah sendiri gitu ya di jamaah kita gitu. Kaderisasi terus dilakukan gitu ya Mbak ya di Australia sehingga agar terus tumbuh dan juga berkembang Aisyah dimanapun Yang berada. Baik, terima kasih sekali lagi Mbak Rina atas waktunya. Semoga selalu sehat dan salam buat kader-kader Aisyah di sana. ya nanti saya sampaikan salamnya ya Mbak ya. Ya, siap Mbak Rina. Baik pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Ketua PCIA Australia Mbak Rina Febriana Sari.
Baik pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan kader persyarikatan, yakni Aisyah yang ada di Australia, menandakan berakhirnya perjumpaan kita di diaspora pada kesempatan kali ini. Akhir kata saya Arina Rohma dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan Diaspora Muhammadiyah setiap minggunya hanya di TVmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.